السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul Azim. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran sebagai wahyu dan sumber utama serta rujukan umat Islam berisi tuntunan dan nasihat tentang kehidupan manusia. Isi Al-Quran sangat beragam dan komprehensif, mulai dari ajaran agama dan syariat hingga ilmu pengetahuan, sosial, politik, teknologi, serta kisah-kisah generasi terdahulu sebagai pelajaran dan hikmah bagi generasi sesudahnya. Selain itu, Al-Quran juga menggambarkan kehidupan di alam semesta, termasuk di dalamnya menjelaskan tentang alam semesta dan fenomenanya. Ayat-ayat Al-Quran tersebut merupakan ayat-ayat kauniyah yang menurut Syekh Tantawi terdapat kurang lebih 750 ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Para ulama mendefinisikan makna ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang memiliki makna tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran mengajak manusia untuk merenungkan alam semesta dan fenomenanya, mendorong manusia untuk mengamati alam sebagai cara untuk mengenali keagungan, kekuasaan, dan kearifan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak karakteristik ayat kauniyah, tetapi pada kesempatan ini Hatib ingin menyampaikan 5 karakteristik ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Yang pertama, ayat kauniyah fokus pada penciptaan alam semesta dan isinya. Al-Quran sering menyoroti aspek-aspek alam yang diciptakan sebagai tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Ayat-ayat kauniyah memberikan perhatian pada alam semesta yang dapat diamati, seperti langit, bumi, benda-benda angkasa, tumbuhan, hewan, dan tubuh manusia itu sendiri. Al-Quran sering menyebutkan penciptaan langit dan bumi sebagai bukti kebesaran dan kuasaan Allah, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 164.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batsa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi setelah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat Thauniyah juga telah ditunjukkan dengan tema yang berulang tentang kemampuan bumi untuk menghasilkan kehidupan dan rizki dengan ketentuan Allah, seperti tercantum dalam surat Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas samai ma'am mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Hadirin rahimakumullah, karakteristik yang kedua, ayat Kauniyah menegaskan bahwa kekuasaan dan kendali mutlak atas alam semesta hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesannya adalah bahwa fenomena dan tatanan alam yang kita saksikan merupakan cerminan langsung dari kehendak dan kemahakuasaan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 38 dan 39 tentang pergerakan matahari dan bulan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qadarnahu manazila hatta adatal murjunil qadimi. Suatu tanda atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Karakteristik yang ketiga, ayat Kauniyah menunjukkan keseimbangan, keteraturan, dan keharmonisan di alam semesta. Sebagai bukti penciptaan yang memiliki tujuan, keseimbangan dan harmoni alam merupakan tanda dari penciptaan Allah yang sempurna. Sebagaimana difirmankan di dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9. Was-samaa'a rafa'naha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Alam diciptakan dalam keteraturan yang harmoni sebagai tanda kebesaran Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia ciptakan, dan langit bagaimana ia tinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia tegakkan, dan bumi bagaimana ia hamparkan. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta, mulai dari hewan,
langit, gunung, dan bumi diciptakan dengan keseimbangan dan harmoni yang sempurna. Alam semesta digambarkan sebagai sesuatu yang diatur dengan baik, beroperasi sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Al-Quran menggambarkan pergerakan benda-benda langit yang teratur dan harmonis, yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Hadirin rahimakumullah, karakteristik yang keempat dari ayat kauniyah adalah mendorong perenungan dan pemikiran tentang alam semesta. Salah satu tujuan utama dari ayat-ayat kauniyah adalah untuk mendorong akal manusia untuk merenungkan, untuk tafakkur tentang penciptaan, sehingga dapat memperkuat keimanan kepada Allah sebagaimana pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 190 yang tadi dibacakan oleh khatib di pembukaan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Karakteristik yang kelima, ayat kauniyah memiliki wawasan sains. Beberapa ayat kauniyah telah ditafsirkan untuk menyelaraskan dengan konsep-konsep ilmiah yang belum sepenuhnya dipahami pada saat ayat-ayat tersebut diwahyukan. Hal ini membuat banyak orang berpendapat bahwa Al-Quran mengandung pengetahuan yang melampaui konteks historisnya. Sebagai contoh, Al-Quran memberikan gambaran tentang perkembangan janin di dalam rahim, sebuah proses yang mencerminkan kebesaran Allah sebagaimana tertuang dalam penggalan surat Az-Zumar ayat 6. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Dan menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Dalam surat yang lain Allah berfirman, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Kami telah menjadikan di bumi gunung-gunung yang kukuh agar tidak berguncang bersama mereka, dan kami menjadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Contoh yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 21. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalatahu yanabi'a fil ardh summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu summa yahijuhu fatarahu musfarra summa yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu Dia mengalirkannya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu Dia tumbuhkan tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian ia menjadi kering, engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian menjadikannya hancur berderai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi ulil albab. 3 ayat tadi pada saat diwahyukan masih belum ada penjelasannya. Tetapi karena manusia berpikir tentang hal tersebut, maka kemudian muncullah ilmu-ilmu yang memiliki disiplin terkait dengan ayat-ayat tersebut. Ilmu embriologi,
ilmu geologi, dan ilmu fisiologi tumbuhan. Itulah hasil pemikiran berdasarkan ayat-ayat kaunik. Hadirin rahimakumullah, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW, mengisyaratkan kepada manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang secara implisit diisyaratkan dengan membaca dan menulis. Membaca adalah proses untuk menelaah dan meneliti sesuatu. Sedangkan menulis berarti mendokumentasikan hasil telaah dan penelitian. Rangkaian ayat ini mengisyaratkan kewajiban seluruh manusia untuk membaca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakannya. Perintah tersebut berarti pertama-tama memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah, kemudian membuktikan keimanan tersebut melalui ayat-ayat tentang karunia Allah. Ayat-ayat ini juga mengandung perintah untuk mempelajari ciptaan Allah dan kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan. Dalam bahasa kita di IPB, tidak hanya meneliti, tetapi juga harus menulis dan mempublikasikannya. Pengetahuan dan penemuan harus didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan dipublikasikan agar warisan ilmu pengetahuan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran menawarkan wawasan yang mendalam tentang alam semesta, mendorong manusia untuk merenungkan luasnya alam semesta, serta kompleksitas dan keteraturannya sebagai bukti dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat kauniyah menekankan bahwa setiap aspek penciptaan, mulai dari bintang-bintang di langit hingga mikroba kecil yang ada di dalam tanah, mengandung tanda-tanda yang mengarah kepada pemahaman yang lebih dalam tentang penciptaan, tentang Sang Pencipta, mendorong perenungan spiritual dan perenungan intelektual. Hubungan antara ayat-ayat kauniyah dan ilmu pengetahuan dapat dilihat melalui banyaknya kebenaran ilmiah yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang menunjukkan adanya integrasi di antara keduanya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk memahami ayat-ayat kauniyah tersebut, agar kita mampu mengenali kebesaran Allah dan keesaannya, agar kita terinspirasi untuk mengamati dan meneliti fenomena alam semesta, serta memperkuat keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'dikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah